Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Jembatan Hukum Indonesia. Oke, Sobat Jembatan Hukum Indonesia, semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat, walafiat, dan bahagia selalu. Kali ini saya dan Bung Steven, seperti biasa, akan menemani Sobat Jembatan Hukum dalam bincang-bincang khususnya tentang hukum. Untuk itu, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Dan tonton video ini sampai habis supaya Sobat Jembatan Hukum tidak gagal paham. Oke, kita mulai aja. Bang Steve, tadi nih sebelum kita syuting, lagi beres-beres, saya coba baca-baca email tanya jawab dengan Sobat Jembatan Hukum. Saya mulai baca, ternyata banyak pertanyaan atau kasus tentang hukum waris. Nah, contohnya nih si Ubed. Ubed bilang keluarganya ada yang meninggal, kemudian pembagian waris, sebagian keluarga menyatakan sudah adil, sebagian keluarga menyatakan belum adil. Ya, berarti kita bahasanya terkait dengan pembahasan hukum waris, Pak. Oh, mantap itu. Oke lah. Berarti hari ini kita bahas hukum waris ya? Ya. Oke. Pemirsa, Sobat Jembatan Hukum, karena tadi kita belum ada topik dan banyak pertanyaan, jadi hari ini kita akan bahas seputar hukum waris. Sebagaimana kita ketahui, Sobat Jembatan Hukum, hukum waris di Indonesia ini sangat kompleks. Karena Indonesia terdiri dari jumlah penduduk yang beraneka ragam budaya, agama, kemudian juga suku, ya kan? Nah, untuk itu coba kita akan kupas nih, Bang Steve. Menurut Bang Steve gimana nih tentang hukum waris di Indonesia? Baik, Pak Oki, berbicara terkait dengan hukum waris di Indonesia ini, ada 3 sistem hukum waris yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah sistem hukum waris adat, sistem hukum waris Islam, dan juga sistem hukum waris perdata. Sebagaimana diatur di dalam buku 2, Burgerly Code Book. Nah, jadi kita masih menerapkan sistem hukum waris yang diimplementasi dari Eropa ke Indonesia. Terkait dengan sistem hukum waris adat ini secara formil dia tidak tertulis, tetapi perlu Sobat Jembatan Hukum Indonesia ketahui bahwa dia diakui di wilayah adat setempat. Contohnya seperti ada di salah satu daerah di Indonesia yang masih menggunakan yang diterapkan di dalam hukum waris adat ini matrilineal. Yang disebutkan dengan matrilineal ini kan hak waris yang dominan melalui garis ibu. Nah, berbeda dengan yang mungkin lebih sering dipakai secara umum atau yang secara formal di dalam penerapan hukum waris Burgerly Code Book tersebut, begitu Pak. Oke, kemudian bagian yang kedua tentang hukum waris Islam, Oke, dan juga Sobat Jembatan Hukum Indonesia. Perlu saya sampaikan bahwa kenapa hukum waris Islam ini diterapkan di Indonesia, karena kita sama-sama tahu bahwa di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini mayoritas adalah umat Islam, sehingga diterapkan di dalam hukum waris Islam. Nah, perlu Sobat Jembatan Hukum Indonesia ketahui juga bahwa landasan hukum daripada hukum waris Islam ini diatur juga di dalam kompilasi hukum Islam dan juga di Impres nomor 1 tahun 1991 terkait dengan hukum waris Islam tersebut. Ya, kemudian bagian yang ketiga terkait dengan hukum waris perdata. Terkait dengan hukum waris perdata ini diatur di dalam Burgerly Code Book atau yang disebut juga dengan BW. Diatur di dalam pasal 830 sampai dengan pasal 1130. Hukum waris perdata ini dapat diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dan lebih spesifik kepada non-muslim. Ya. Kalau gitu Bang Steve, kan kita nggak mungkin ngebahas satu-satu nih hukum waris adat kayak apa, hukum waris Islam kayak apa, hukum waris perdata atau BW ini kayak apa. Mending kita langsung ke pertanyaan aja. Nah, Oke, ya Sobat Jembatan Hukum, saya langsung ke pertanyaan. Nih Bang Steve, ada pertanyaan dari Pak Eko.
Eh, Kebetulan ayahnya Pak Eko sudah meninggal dunia. Nah, di sini dia meninggalkan beberapa warisan, ya kan? Nah, Pak Eko ini punya 3 bersaudara. Oke. Nah, berarti ibunya masih hidup. Berarti tinggal ibunya, Pak Eko dan 2 saudaranya. Oke. Nah, dan Pak Eko ini orang Islam. Ya. Nah, kira-kira kalau dia ingin bagi waris secara hukum positif Indonesia, apakah boleh? Nah, dia udah tanya nih, dia nggak mau pakai hukum Islam, Ya. karena dia warga negara Indonesia dan agamanya Islam. Apakah boleh dia menggunakan sistem waris dengan hukum perdata, hukum positif lah, Ya. gitu. Dia tidak menggunakan hukum Islam. Ya. Kira-kira gimana Bang Steve? Boleh-boleh saja, Pak. Selama pihak keluarga ahli waris sepakat dan tidak keluar dari syariat Islam, tidak masalah. Supaya tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Oh, berarti boleh ya Bang Steve ya? Boleh, Pak. Jadi kalau ini keluarga yang Muslim, ada ayahnya meninggal, kemudian pembagian hari waris, Ya. dan dia mau pakai hukum perdata, itu boleh asal ada persetujuan keluarga ya. Betul. Kemudian supaya pembagiannya juga sesuai syariat Islam Betul. dan tidak ada konflik di kemudian hari. Betul. Nah, kalau pertanyaannya begini Bang Steve nih, ini masih panjang nih Pak Eko bilang nih. Jadi kalau sebagian keluarga mau hukum positif atau perdata, sebagian lagi mau hukum Islam, itu gimana Bang Steve tuh? Oke, baik Pak Oki. Kalau memang pertanyaannya seperti itu, artinya ada dualisme. Ahli waris sebagian ingin untuk ke hukum waris perdata, sebagian ahli waris juga ingin ke hukum waris Islam. Berarti kita mengacu ke Impres nomor 1 tahun 1991, yang mana lebih dominan untuk diberlakukan kepada ahli waris yang beragama Islam. Yang biasa terjadi sengketa waris itu disebabkan karena apa? Tolong jelaskan untuk Sobat Jembatan Hukum Indonesia. Kalau pertanyaan Bang Steve seperti tadi, apa penyebab sengketa waris ini? Jadi ahli waris ini bersengketa kan? Betul. Nah, kebanyakan di masyarakat tuh kenapa terjadi persengketaan? Tuh faktornya banyak Bang Steve. Iya. Salah satunya atau beberapa faktor utamanya adalah biasanya karena faktor ekonomi. Baik. Jadi biasanya bisa jadi ekonominya yang memang lagi tinggi, jadi dia berebut harta karena banyak hartanya. Iya. Gitu. Kedua, faktor ekonomi yang emang ekonomi lemah. Iya. Jadi sangat membutuhkan, wah saya harus buru-buru dapat harta ini. Nah, tapi juga ada karena faktor tidak adanya wasiat. Iya. Jadi udah mungkin ayahnya atau orang tuanya keburu meninggal, belum menitipkan. Iya. Atau belum mengatakan bahwa nanti kalian bagi warisnya begini ya. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, ada juga karena sengketa wasiat, ada itu Bang Steve. Jadi surat wasiatnya diumpetin, itu bisa. Iya. Padahal orang tuanya udah kasih wasiat, yang diketahui 2 orang, tapi dihilangkan surat wasiatnya. Jadi banyak faktor Bang Steve. Nah, cuman kan sekarang masalahnya kurangnya, kalau saya lihat kenapa terjadi, yang faktor paling utama adalah kenapa terjadi sengketa itu karenanya kurangnya wawasan hukum tentang warisan. Jadi kalau masyarakat sobat hukum Jembatan Hukum di Indonesia ini paham tentang hukum waris, adapun kisruh atau sengketa waris itu terjadi, pasti akan bisa dilakukan dengan baik kalau dia tahu tentang hukum waris di Indonesia. Aturannya, baik hukum warisnya tentang dia agamanya Muslim, non-Muslim. Ada juga dia agamanya non-Muslim seperti Hindu, ya kan? Hindu di Bali, Bang Steve, ya kan? Itu biasa dia menggunakan hukum adat. Lebih kental hukum adat.
Karena kalau dia pakai hukum waris perdata BW tadi, Iya, itu mungkin akan lebih terjadi persengketaan yang Iya. lebih sengit atau Iya. lebih parah gitu. kontradiksi Nah, ya. kontradiksi khusus di Bali biasanya dia pakai hukum waris adat. Iya. Nah, atau mungkin ada negara-negara di bagian daerah-daerah Indonesia yang juga masih seperti di Bali gitu kan, hukum adat itu juga kental juga ada gitu kan. Nah, Oke. jadi itu Bang Steve. Nah, Bang Steve, terkait dengan sengketa waris ini, Ya. berarti kalau dia agamanya Muslim, terus terjadi sengketa, berarti pengadilannya di mana Bang Steve ya? Terus kemudian kalau dia non-Muslim, ya, pasti kan menggunakan hukum waris perdata kan, Betul. atau BW tadi. Ya. Itu pengadilannya di mana juga itu Bang Steve? Coba jelasin Bang Steve. Oke, Pak Oki dan juga Sobat Jembatan Hukum Indonesia, ketika ada terjadi sengketa waris di dalam hukum Islam, itu penyelesaiannya di pengadilan agama. Kalau terjadi sengketa waris bagi yang beragama non-Muslim, itu penyelesaiannya di pengadilan negeri, sebagaimana diatur di dalam Burger Liquid Book tadi. Oke Bang Steve nih, Siap. masih ada pertanyaan lagi nih Bang Steve nih dari para sobat jembatan hukum, bahwa ini ada kasusnya agak rumit. Jadi suaminya meninggal, Iya. kemudian dia tanpa anak, jadi nggak punya anak. Iya. Nah, kemudian berarti istrinya ini kan dapat warisan nih dari meninggalnya suami kan, harta suami. Nah, kemudian istrinya berniat untuk menjual rumah ini. Iya. Nah, pertanyaannya si pembelinya ini udah ada, Iya. tapi pembelinya mau membeli rumah ini asal ada tanda tangan ahli warisnya istrinya ini Iya. dan orang tua dari suami Iya. jika masih hidup. Persetujuan dari orang tua. Persetujuan dari orang tua Oke. suami ada tanda tangan. Apakah begitu Bang Steve menurut hukum waris di Indonesia? Iya, Pak Oki. Jadi kalau seperti pembeli itu dia meminta tanda tangan atau meminta persetujuan harus ada tanda tangan orang tua di dalam surat jual beli itu, artinya saya melihat si pembeli ini dia sangat selektif dalam melihat konsekuensi hukum ke depannya. Oke. Ya, karena kenapa demikian? Karena dia juga sebagai pembeli, dia tidak mau di kemudian hari nanti ada tuntutan dari pihak-pihak lain. Salah satunya mungkin ke orang tua. Karena orang tua ini juga dia punya bagian, dia punya hak di dalamnya dari warisan tersebut. Begitu. Oh, baik hukum waris Islam maupun hukum waris positif perdata, atau ya. perdata ini. Oh, Dua-duanya diatur, hukum waris Islam maupun di dalam hukum waris perdata. oke. Nah, nanti untuk secara spesifiknya mungkin nanti kita bahas di sesi berikut. Oke. Jadi sobat hukum, kasus yang tadi bahwa suaminya meninggal, kemudian istrinya dapat waris dan tidak punya anak, Iya. terus rumahnya mau dijual, itu Betul. berarti si pembeli minta tanda tangan orang tuanya, itu memang keinginan dari pembeli ya, dan Betul. itu wajib dilakukan karena Iya. di dalam hukum waris Islam maupun hukum waris perdata Iya. ya atau positif di Indonesia Iya. itu diatur ya. Betul. Cuman pembagiannya nanti di sesi selanjutnya, Iya. sobat jembatan hukum. Oke Bang Steve, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Siap. Nah, ini pertanyaannya, apakah anak angkat berhak mendapatkan warisan? Nah, itu pertanyaan simpel tuh Bang Steve. Oke. Nah, kira-kira apa tuh Bang Steve? Oke, baik Pak, mungkin saya menjawab Pak. Oke. Terkait anak angkat tersebut, kita mengacu kepada pasal 209 KUH Perdata. Artinya apabila anak angkat ini dia diangkat dengan sah secara hukum, Legal ya, legal ya, berarti ya. secara legal, otomatis di situ dia mempunyai hak untuk mewarisi sama dengan ahli waris anak kandung daripada pewaris. Oh, berarti ada aturannya ya. Ada kalau aturan. dia sah, legal ya. Oke. Secara legal. Kalau nggak legal dia diangkat biasa aja tanpa ada surat menyurat. Itu dia tidak mendapatkan bagian secara Hukum ya. secara hukum dia tidak mendapat warisan. Oh, Cuman di sini ada yang namanya hibah di dalam hukum Islam, memberikan seadanya. Oh, berarti itu
kebijakan dari keluarga lah ya. Kebijakan keluarga, Pak. Ya. Jadi secara hukum positif di Indonesia Ya, bahwa anak angkat yang tidak memiliki keabsahan betul. surat Di mata menyuratnya hukum, ya. di mata hukum tidak memiliki waris. Tidak Ya. memiliki. Taman hanya kebijakan keluarga. Betul, kebijakan Oke. keluarga. Oke, pemirsa Jembatan Hukum, kita sudah banyak berbincang-bincang tentang waris ya. Ya. Karena waris ini benar-benar Bang Steve itu luas sekali. Ya. Belum kita bicara ya Sobat Jembatan Hukum tentang waris di mana keluarga ini mewarisi perusahaan. Betul. Ini baru warisan tentang harta yang berwujud ya. Ya. Seperti rumah, mobil, Betul, Pak. tanah gitu ya. Uang itu kan berwujud. Betul. Nah kalau ada lagi warisan saham perusahaan, wah sangat itu kompleks itu, Pak. kompleks lagi. Ya. Itu kalau terjadi sengketa, wah itu peradilannya panjang bertahun-tahun Ya. tuh. Nah, belum lagi Bang Steve, itu kalau dia punya asuransi. Ya. Nah, itu kan biasanya ada asuransi yang ada uang pertanggungan yang harus dikeluarkan dari pihak asuransi. yang didapat oleh asuransi. Itu bisa makanya Sobat Jembatan Hukum dalam menghadapi warisan ini sebaiknya jangan bersengketa lah. Ya. Gitu. Karena ini biasa kita sebut warisan ini panas. Ya, ya kan? betul. Diselesaikan aja diselesaikan secara kekeluargaan, baik-baik, jangan berebut. Kalau berebut juga habisnya bisa cepat. Nah, tapi di dalam konteks hukum semua sudah diatur. Ya. Nah, baik bagaimana proses sengketanya, penyelesaian sengketa, kemudian di mana proses penyelesaian sengketanya, caranya seperti apa, itu sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Betul. Maupun hukum Islam. Nah, kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam, ada juga hukum adat, itu diatur semuanya. Tapi saran dari kami, Sobat Jembatan Hukum ya, sebaiknya untuk urusan waris ini diselesaikanlah dengan kekeluargaan, bijaksana. Betul. Sehingga apa sih yang kita dapat dari warisan? Kan inginnya dapat warisan happy semua. Jangan sampai dapat warisan tapi keluarga retak, hancur. Hubungan keluarga itu lebih penting daripada warisan. Silaturahmi perlu dijaga, Pak. Oke, demikian Sobat Jembatan Hukum, bincang-bincang kita tentang waris ini, hukum waris. Semoga dapat bermanfaat untuk Sobat Hukum. Dan apabila ada yang mau bertanya tentang waris, silakan di kolom komentar ataupun di email kami. Ya, supaya sifatnya rahasia kan. Betul. Nah, nanti kita akan bahas dan saya akan balas semua email dan saya akan balas semua komentar dari Sobat Jembatan Hukum. Oke, Sobat Jembatan Hukum, sesi selanjutnya saya akan bacakan komen-komen dari Sobat Jembatan Hukum. Oke, Sobat Jembatan Hukum, sebelum kita masuk di penghujung acara, saya akan bacakan dulu komen-komen dari Sobat Jembatan Hukum yang telah komen di video kami sebelumnya. Oke, ini dari Ibu Susana Dorce 8087. Semangat dan sukses. Terima kasih, Ibu. Kemudian dari Saiful Patiasinal Hul. Sehat dan sukses selalu, Momo sayang. Mantap. Terima kasih. Mantap. Lanjut, Bang Steve. Di sini juga ada teruntuk Asaria Lopulalan. Saudara Asaria Lopulalan, sukses dan sehat selalu. Kakak laki-laki, Stephen. Semoga rezeki bertambah. Amin, 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 amin. Mantap. Di sini juga ada Beno APM. Terima kasih edukasinya, Bung. Sukses selalu. Mantap. Mantap. Ini terus dari Kia Halimarsraj. Tetap semangat dan sukses selalu kakak, laki-laki terbaik. Mantap. Terima kasih. Ini tadi Kia yang tadi ya? Ya. Kemudian dari Fakri Bobuso. Tetap semangat saudara. Mantap. Thank you. Kemudian Bang Steve lagi apa? Ada dari Ogan Lais, saudaraku Ogan Laisina. Terima kasih Pak Oki dan Pak Stephen sudah memberikan informasi juga mengedukasi masyarakat secara umum. Thank you
very much. Ini dari Donald Taihutu 9520. Top. Pakai double P. Mantap. Mantap adikku. Adikku ini. Siap. Emil Taihutu, semangat dan sukses selalu abangku. Terima Siap. kasih. Oke, Sobat Jembatan Hukum, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara dari bincang-bincang kita hari ini tentang hukum waris ya. Iya, hukum waris. Walaupun sebagian yang kita bahas karena hukum waris itu sangat luas, mudah-mudahan dapat menjadi pencerahan ya bagi Betul. Sobat Jembatan Hukum tentang hukum waris. Selebihnya apabila ada komen atau ada pertanyaan silakan di kolom komentar maupun di email kita kalau mau pertanyaan secara pribadi. Nah, demikian Sobat Jembatan Hukum, jangan bosan-bosan dengerin channel Jembatan Hukum Indonesia, simak terus dan tonton sampai habis. Nah, sebelumnya jangan lupa Bang Steve mau bicara ya tentang Saya Peduli. Silakan Bang Steve. Iya, tak lupa juga di akhir daripada bincang-bincang hukum kita di saat ini, saya mau menyampaikan terkait dengan kemaslahatan. Ya, kemaslahatan. Ya, berbicara terkait dengan kemaslahatan, dalam hal ini kebetulan di sini tak bosan juga kami berdua, saya dengan beliau, Pak Oki, kami bagian daripada relawan dalam satu yayasan Saya Peduli.com. Di sini kami selalu berbagi kebaikan dengan saudara-saudara kita yang mungkin nasibnya tidak seberuntung dengan kami semua. Oleh karena itu, saya dengan Pak Oki mau mengajak saudara-saudara dan Sobat Jembatan Hukum Indonesia untuk berbagi dalam kemaslahatan, mungkin dengan ada beberapa hadiah yang kami akan berikan ke Sobat Jembatan Hukum Indonesia. Betul. Kita berbagi kasih Berbagi kasih, Pak. Berbagi kasih. Jadi bagi Sobat Jembatan Hukum yang ingin mengulurkan tangannya untuk berbagi kasih kepada saudara-saudara kita yang tadi disebutkan Bang Steve, yaitu mungkin ada yatim piatu, ada difabel, dan selebihnya Sobat Hukum juga bisa lihat di kolom deskripsi di mana kita juga merupakan relawan berdua nih, relawan dari sayapeduli.com. Nah, nanti bisa di searching sayapeduli.com itu apa, silakan Sobat Jembatan Hukum masuk ke website tersebut. Itu aplikasinya juga ada di Play Store, sayapeduli.com, itu Play Store-nya. Silakan diunduh aplikasinya, mudah-mudahan Sobat Peduli ada yang terketuk hatinya untuk sama-sama kita berbagi bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan satu lagi, kita berdua mau kasih hadiah. Ya Bang Steve ya. Hadiah buat Sobat Jembatan Hukum yang mau berbagi kasih di sayapeduli.com, maka kami berdua akan berikan hadiah, akan kami kirimkan ke alamat Sobat Jembatan Hukum, langsung ke alamatnya. Bagi Sobat Jembatan Hukum yang mau mengulurkan berbagi kasih. Betul. Nah, mengulurkan tangan untuk berbagi kasih kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung lah. Kurang beruntung. Demikian, mudah-mudahan siar kemaslahatan dari kami ini dapat disambut dengan tangan terbuka oleh Sobat Jembatan Hukum. Terima kasih. Oke, Sobat Jembatan Hukum, akhirnya kita juga harus berpisah dalam sesi episode kali ini tentang hukum waris. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Semoga Jembatan Hukum selalu bahagia. Bang Steve? Bagi Sobat Jembatan Hukum Indonesia, perlu diketahui bahwa hukum itu seperti jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan keadilan dan juga kepastian hukum. Actori incumbet probatio. Siapa yang berdalil, dia wajib membuktikannya. Oke? Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.